Belum atau tidak ya? Ya, tidak. Kemudian Anda ditolak memilih di Surabaya, kemudian berdasarkan informasi bahwa di rumah sakit itu bisa. Iya. Sehingga Anda pergi ke rumah sakit. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu siapa-siapa dari orang-orang yang di rumah sakit yang bisa menggunakan hak pilihnya di situ? Tidak tahu, tidak kenal. Tidak tahu ya. Ya. Jadi kami informasikan bahwa yang memilih di TPS sekitar rumah sakit adalah orang-orang yang juga harus menggunakan formulir A5, ya ini orang yang sakit atau yang memang bekerja di paramedis di rumah sakit. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pada saat Anda mengantri yang tadi katanya 150-an orang, Anda sudah didaftar lebih dahulu oleh petugas KPPS di rumah sakit itu? Belum ya. Jadi Anda belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri di TPS itu, Anda mengantri dan kemudian oleh petugas tidak diperbolehkan dan ditutup ya. Ya karena antriannya sangat panjang, saya di luar waktu itu. Oh ya, saya kira cukup untuk Akib. Kemudian untuk saksi Muhammad Soleh. Pertanyaan pertama saya adalah, Anda tadi menyetujui statement dari hakim sependengaran saya bahwa setiap masalah sebaiknya diselesaikan di setiap tingkatan hingga tidak numpuk tidak terakumulasi di atas. Nah, terkait dengan persoalan yang Anda sampaikan, yakni menyangkut DPKTB yang Anda tadi curigai, begitu banyaknya jumlah DPKTB, apakah saksi-saksi yang Anda dari tim Anda sudah ditempatkan di TPS-TPS, misalnya di Surabaya, sudah pernah komplain atau mengajukan keberatan soal DPKTB di TPS-TPS? Tadi sudah saya jelaskan, memang itu ada kelemahan pada saksi kami. Oke, jadi tidak komplain ya? Ya, tetapi bukankah... Nggak cukup itu saja? Nggak, harus dijelaskan supaya adil. Kesannya kalau tidak keberatan, masalahnya sah. Enggak, saya hanya bertanya itu saja. Pertanyaan kedua saya. Lanjutkan, silakan. Pertanyaan kedua saya. Begini, ini. Dia tanya, jawab aja. Kan kami nilai nanti. Ya. Ya kan? Pertanyaan kedua saya adalah, di PPS bagaimana? Komplain juga tidak? Ada yang komplain. Ada yang komplain pada tingkatan PPK. Yang paling banyak komplain pada tingkatan kabupaten. Yang paling banyak itu. Anda punya data berapa, misalnya Surabaya, karena tadi ada konsep Surabaya, berapa kira-kira kelurahan, saksi kelurahan di Surabaya yang komplain dan berapa yang tidak? Saya ini saksi provinsi. Jumlah kabupaten kota 38. Kalau jumlah kecamatan tidak tahu saya berapa ratus, kalau kelurahan tak berapa ribu. Jadi saya kalau menjawab akan mengira-ngira malah tidak bagus. Anda punya sebagai KPU pasti punya datanya itu. Mana keberatan pada TPS. Kalau Anda tidak tahu, saya kira cukup tidak tahu. Pokoknya ini kan soal kesaksian. Yang kami nilai nanti kesaksian faktual, bukan pengetahuan ya. Siap ya. Bukan pengetahuan Anda. Anda boleh punya pengetahuan luas, tapi besok itu keterangan ahli, keterangan tentang pengetahuan. Sekarang keterangan tentang fakta. Nah, begitu. Jadi kalau saksi pada tingkat provinsi, berarti statusnya saksi provinsi. Itu ya. Kalau saksi yang ditanyakan ini tingkat TPS, PPS gitu. Jadi tentu dia tidak tahu, tapi tidak apa-apa. Silakan. Ya, saya juga ingin klarifikasi, Yang Mulia. Apakah saksi ini hanya menjelaskan tentang Jawa Timur? Tapi karena tadi ada statement bahwa beliau juga mewakili menjelaskan tentang masalah. Nah, yang bagian kedua itu pengetahuannya, bukan kesaksiannya. Kami sudah catat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebagai tim advokasi, ketua koordinator tim advokasi pasangan calon di tingkat provinsi, pertanyaan saya adalah, apakah Anda mengetahui bahwa ada masalah yang Anda ajukan
atau yang Anda sampaikan, kemudian atau setidaknya saya ingin ada contoh di mana ada masalah yang Anda sampaikan mengenai DPKTB di satu TPS misalnya, supaya faktual ini, Yang Mulia. Ya, dia tidak tahu. Saya ini saksi provinsi. Yang tadi saya sampaikan, mestinya kalau selesai pada tingkatan TPS, PPS, PPK, ini yang nggak pernah diselesaikan. Jangankan pada tingkatan PPS atau TPS, yang kabupaten kita minta dihentikan dulu, selesaikan masalah DPKTB, itu aja nggak pernah dihentikan, nggak pernah diselesaikan kok. Dari saya cukup. Oke, ya. Pak Arief, silakan. Nah, ini teman ini, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Teman demo dulu Yang Mulia. Matikan. Saudara saksi, tadi Anda mengaku sebagai saksi provinsi. Saya ingin tanya tanggal berapa rekap di KPU provinsi? Ini kayak ujian ini. Pertanyaan-pertanyaan jebakan. Kalau tidak membuka data Yang Mulia, Mohon dijawab saja. Kan? Tanggal berapa rekap di KPU provinsi? 18 dan 19. Baik, pertanyaan saya yang kedua, apakah Anda hadir tanggal 18 sampai tanggal 19, ataukah tanggal 18 saja atau tanggal 19 saja, atau kapan Anda hadir dalam rekap itu sebagai saksi? Saya tim advokasi, bukan saksi. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Jadi berarti bukan saksi. Ya. Baik, bagaimana pengadu? Yang dua lagi, apa dari provinsi boleh tanya? Ya, saya pikir tidak ada pertanyaan. Cuma Surabaya? saya menginformasikan aja majelis bahwa tadi saksi menyatakan tidak ada aturan apapun terkait dengan keterangan domisili. Di dalam peraturan nomor 19 pasal 28 pasal 1.28 disebutkan bahwa DPK itu salah satunya adalah keterangan domisili. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Pres ada nggak menyebut itu? Apa? Undang-undang Pilpres? Enggak, mohon maaf Yang Mulia. Tidak. Kesempatan kami. Tidak, saksi tidak boleh berdebat tentang pengetahuan. Anda kan ditanyai fakta-fakta saja. Tadi kan pertanyaannya, ya, pertanyaannya itu tadi menanyakan mengenai fakta-fakta yang Anda saksikan, kan gitu. Nah, yang terakhir saya kasih dulu karena tadi disebut mengenai Kota Surabaya, Ketua KPU Surabaya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya hanya sekedar mengklarifikasi Yang Mulia bahwa wajar ketika saksi M. Soleh tidak mengetahui tindak lanjut rekomendasi karena beliau tim advokasi provinsi. Akan tetapi pelaksanaan atas rekomendasi Panwaslu telah kami serahkan tidak hanya ke Panwaslu Yang Mulia, tapi juga kepada tim sukses para pasangan calon pada tanggal 22 Juli 2014. Terima kasih Yang Mulia. Dan tertulis ada? Ada Yang Mulia. Ada ya? Oke. Terima kasih. Saya hanya butuh penjelasan karena menimbulkan ketertawaan buat mereka-mereka itu. Sampai ini tolong jelaskan bedanya tim aplikasi dan tadi katakan saksi provinsi. Betul, saya mengerti bahwa Anda itu bukan saksi mandat, karena saksi mandat ada tidak gratis ini. Pernyataan tentang saksi provinsi tadi dan tim advokasi, apakah sebagai tim advokasi, ini bukan saya pandu, tapi tolong saja jelaskan. Sebagai tim advokasi memang ada beberapa daerah, tim advokasi itu ikut menjadi saksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu saksi juga. Jangan kita bicara saksi mandat saja. Tolong Anda jelasin lah. Terima kasih. Tadi saya menyampaikan bahwa tim advokasi ini justru yang menentukan saksi itu mau protes atau tidak, mau keberatan atau itu harus melapor dulu kepada tim advokasi. Ini persoalan hukum atau tidak, ini punya dampak terhadap kemenangan Prabowo atau tidak, itu kami yang menentukan. Meskipun
Yo ngapain?